Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan uji data normalitas dan data T berpasangan. Nah, yang pertama itu di sini kita akan melakukan uji normalitas melalui Microsoft Excel, dimana kita akan menentukan datanya terlebih dahulu. Di sini sudah ada datanya. Nah, di sini sudah ada beberapa datanya, dimana X itu adalah motivasi siswa dan Y itu adalah hasil belajar siswa. Nah, setelah semuanya sudah ada, jadi di sini setelah itu kita akan menentukan data summary outputnya terlebih dahulu setelah sudah melakukannya. Nah, setelah data summary outputnya itu muncul, di sini selanjutnya kita akan mengambil dua sampel data. Yang pertama data predicted Y dan yang kedua data residuals. Setelah itu kita memunculkan tabel galatnya, tabel data uji normalitasnya, yaitu Y-topi ini diambil dari data summary output yaitu predicted Y yang ini kita salin kemudian kita pindahkan. Setelah itu data yang ini yang di sebelahnya itu yang ini itu diambil dari data residuals yang ini, terus kita salin dan kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu di sini kita akan menentukan selain Y topi kita akan menentukan data galat, data ZI, data FZI, data SZI, dan yang terakhir itu data absolut. Nah, untuk menentukan data galatnya itu kita ambil dari nilai Y topi yang ini, kemudian kita salin, kemudian kita akan mengurutkan mulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Setelah disalin itu kita paste dulu, terserah di mana. Di sini kita akan mengurutkan. Yang pertama cara mengurutkannya yaitu kita copy, kemudian kita pilih short and filter dan short language of. Nah, setelah itu setelah terurutkan kita copy kembali, kemudian kita paste dan pindahkan ke data galat. Jadi sudah muncul data galatnya, dan kemudian ini kita bisa hapus. Kita mendapatkan nilai galat, ini kita akan mencari nilai ZI nya. Nah, tapi untuk mendapatkan nilai ZI kita harus menentukan atau mencari rata-rata dan standar deviasinya terlebih dahulu. Sini kita akan mencari keduanya. Yang pertama kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan average, terus buka kurung, terus kita blok data galat secara keseluruhan. Nah, kalau sudah kita tutup kurung dan enter. Oke, di sini sudah muncul, tapi hasilnya itu 0,000 itu hasilnya itu. Tapi kalau kita ubah formatnya jadi general, ini kita ubah formatnya jadi general, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi hasilnya itu yang ini. Kemudian kita akan mencari standar deviasinya. Nah, untuk mencari nilai standar deviasinya itu di sini kita menggunakan rumus sama dengan stdef yang ini titik P, terus kita menggunakan nilai galat, kita blok nilai galatnya secara keseluruhan. Nah, kalau sudah kita tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, jadi ya, nilai standar deviasinya sudah muncul.
dan nilainya itu. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai ZI-nya. Untuk mencari nilai ZI-nya yaitu kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung. Setelah itu nilai galat kita kurang dengan nilai rata-rata, kita blok. Setelah itu kita bagi dengan nilai standar deviasi yang ini, kita blok. Setelah itu habis itu kita tambahkan nilai US dolarnya di samping ini seperti ini, terus kita tambahkan di sebelahnya lagi US dollar. Habis itu ini juga kita tambahkan, dan yang di sini juga kita tambahkan. Nah, jika sudah ditambahkan nilai US dolarnya, maka kita akan enter. Nah, nilai ZI-nya sudah muncul. Setelah itu kita akan menghasilkan nilai ZI secara keseluruhan dengan cara kita klik. Setelah itu kursor yang di sebelah kanan itu kita klik 2 kali. Jadi data dari ZI itu sudah muncul secara keseluruhan. Setelah itu kita akan mencari nilai FZI-nya. Untuk mencari nilai FZI kita menggunakan rumus sama dengan norms dist yang ini. Setelah itu menggunakan setelah itu kita menggunakan data ZI, kita blok, kemudian kita enter. Nah, hasil dari data FZI nya sudah menghasilkan. Untuk menghasilkan secara keseluruhan kita bisa juga kita menarik kursornya ke bawah. Oke, jadi hasilnya sudah muncul secara keseluruhan. Nah, selanjutnya di sini kita akan, setelah mendapatkan nilai ZI, di sini kita akan mencari nilai EZI-nya. Nah, untuk mencari nilai EZI-nya ini kita akan mengurutkan jumlah data yang tadi sebelumnya. Nah, jumlah datanya itu ada 30 data, dan kemudian jumlah datanya ini kita bagi jadi 1, jadi sama dengan 1 bagi jumlah data yaitu 30, kita klik, kemudian kita enter. Nah, jadi hasil EZI-nya sudah muncul. Lalu kita akan menghasilkan secara keseluruhan dengan cara menarik kursornya ke bawah. Kita akan tarik kursornya ke bawah, dan hasil akhirnya akan menghasilkan angka 1. Ya, jadi sudah muncul nilai EZI-nya. Kemudian setelah mendapatkan nilai I, kita akan mencari nilai ABS-nya, yaitu dengan cara menggunakan nilai FZI dan SZI, yaitu menggunakan rumus sama dengan ABS dalam kurung nilai FZI kurang dengan nilai SZI. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah muncul, lalu kita akan menghasilkan secara keseluruhan. Oke, jadi sudah muncul hasilnya. Ini yang bagian bawah kita bisa hapus. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya secara keseluruhan, di sini kita akan menentukan nilai L0-nya dengan menggunakan nilai ABS, yaitu sama dengan menggunakan rumus max buka kurung, kemudian nilai ABS-nya kita blok secara keseluruhan. Kita blok. Kemudian kalau sudah, kita
tutup kurung, dan terakhir kita enter. Nah, jadi nilai L0-nya sudah menghasilkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan data T berpasangan. Ada data pri-nya dan data posnya. Selanjutnya untuk melakukan datanya kita akan melakukan data analisis, terus kita pilih the test period, terus setelah itu kita atur dulu range-nya. Habis itu kita atur juga pertama itu dari data posnya. Ini data bagian pos kita blok secara keseluruhan. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita pindah ke variabel kedua, diambil dari data pri-nya, terus sudah di blok. Terus kalau sudah, kita jangan lupa menceklis bagian labelnya. Di checklist, kemudian kita tambahkan hipotesisnya yaitu 0. Kemudian kalau sudah, kita tindis oke. Nah, kemudian di sini sudah muncul data T berpasangan. Di sini sudah muncul datanya. Jadi kita akan lihat hasilnya. Selanjutnya di sini sudah muncul datanya. Kita bisa lihat bahwa data pri-nya itu lebih besar daripada data posnya. Selanjutnya kita bisa lihat ini bagian meannya. Terus observasinya 29. Selanjutnya korelasinya itu, selanjutnya ada test startnya yang ini. Kemudian di sini kita bisa perhatikan ada one file dan two file. Nah, one file ini untuk menentukan data dari satu arah, sedangkan two file itu menentukan data dari dua arah. Selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa data to table-nya itu lebih besar daripada data to file-nya. Nah, keputusannya berarti hasil motivasi belajar siswa lebih besar daripada hasil belajar siswa.